Bancakan politik yang membahayakan generasi ketika program Gizi berubah jadi mesin patronase. Refleksi kritis atas tata kelola program makan bergizi gratis di era Prabowo Gibran. Ada masa di negeri ini ketika program sosial lahir dengan harapan, bekerja dengan sistem, dan dikawal dengan tanggung jawab. Tapi ada pula masa ketika program publik berubah menjadi komoditas politik, dikapitalisasi, dikendalikan, dan dijadikan ladang patronase. Sayangnya, program makan bergizi gratis atau MBG cenderung masuk kategori kedua. Awalnya, program ini dijual dengan narasi heroik, penyelamat anak bangsa, penurun stunting, simbol kepedulian negara pada masa depan generasi. Namun, data berbicara lain. Selama 1 tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, program yang seharusnya menyelamatkan anak-anak justru melahirkan ribuan korban keracunan, kegaduhan publik, hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dan mari jujur, ini bukan lagi sekadar soal gizi, ini tentang moral kekuasaan. Ketika angka bicara lebih nyaring dari propaganda, JPPI mencatat jumlah korban keracunan dari MBG mencapai lebih dari 20.000 anak hingga akhir Desember 2025. Bahkan ada dugaan kasus kematian di Kuningan dan Cihamplas. Selios memproyeksikan angka bisa tembus 22.747 kasus pada pertengahan 2026. Anggaran program pun naik luar biasa, 71 triliun rupiah tahun 2025, melonjak menjadi 335 triliun rupiah pada 2026. Pertanyaan sederhana yang menuntut jawaban jujur, apakah ini program gizi atau proyek politik paling mahal dalam sejarah Republik? Lebih ironis lagi, ketika kasus merebak, sebagian elit malah menyederhanakan tragedi ini sebagai sakit perut biasa. Padahal, tidak ada yang biasa dari ribuan anak muntah, pingsan, dirawat, dan trauma. Tidak ada yang biasa dari orang tua yang cemas, tenaga kesehatan yang kewalahan, dan publik yang marah. Kalau ribuan kasus disebut biasa, kira-kira standar darurat yang mereka tunggu itu apa? Anak-anak tumbang berjamaah. Patronase, nafas yang menghidupi program ini. Investigasi ICW membuka lembaran yang selama ini ditutup rapat-rapat. Dari 102 yayasan pelaksana program MBG yang diteliti, 28 terafiliasi partai politik dengan dominasi Gerindra, 18 berbasis bisnis, 12 terkait birokrasi, 9 relawan politik, 6 militer, 2 aparat penegak hukum. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 70% pelaksana program terhubung dengan TNI, Polri, atau kadar partai. Ini bukan lagi program sosial, ini adalah arena kekuasaan. Ruang sipil yang seharusnya diisi partisipasi masyarakat malah dikuasai jejaring elit. Dan disinilah bahaya itu berdiam diri. Ketika program publik dikuasai lingkar kepentingan, keselamatan rakyat hanya jadi catatan kaki. Tragedi yang ditertawakan bukan dievaluasi. Alih-alih menghentikan distribusi sementara untuk evaluasi menyeluruh, program tetap dipaksa berjalan. Anak-anak menjadi kelinci percobaan kebijakan negara. Banyak sekolah mengaku tidak diberi SOP jelas, distribusi makanan ditempuh 3 jam perjalanan tanpa pendingin, menu tidak dikelola standar, higienitas buruk, sementara klaim keberhasilan terus dipromosikan. Sebagian kritik publik bahkan dihadapi dengan intimidasi. Orang tua diminta diam, aktivis dianggap provokator, media dikontrol narasinya. Pada titik ini, masalahnya bukan hanya soal gizi, bukan hanya soal anggaran. Ini sudah masuk ke persoalan paling mendasar dalam demokrasi, hak rakyat untuk bicara ketika negara salah. Dampak yang tidak dianggap, padahal nyata. 1. Dampak sosial. Anak-anak trauma, orang tua ketakutan, kepercayaan masyarakat terhadap layanan negara menurun drastis. Sekolah yang seharusnya jadi ruang aman berubah menjadi ruang was-was. 2. Dampak ekonomi. Anggaran raksasa berpotensi mematikan program prioritas lain. Uang rakyat menguap dalam sistem yang tidak transparan. Di banyak daerah, ekonomi kecil seperti kantin sekolah pun mati karena program seragam dari pusat. 3. Dampak politik. Kita menyaksikan gejala berbahaya, militerisasi ruang sipil, pembungkaman kritik, serta normalisasi patronase sebagai sesuatu yang wajar. Padahal negeri ini dibangun bukan oleh ketakutan rakyat pada penguasa, tapi oleh tanggung jawab penguasa pada rakyat. Ketika kritik diposisikan sebagai ancaman,
Pemerintah yang dewasa akan menatap kritik sebagai evaluasi. Pemerintah yang percaya diri akan menjadikan protes sebagai alarm kewaspadaan. Tapi ketika kritik justru dicurigai, diserang, bahkan ingin dibungkam, itu pertanda negara tidak sedang sehat. MBG telah berubah dari program sosial menjadi instrumen kekuasaan, dari niat mulia menjadi senjata politik, dari misi kemanusiaan berubah menjadi proyek pembenaran rezim. Dan kalau dibiarkan, sejarah akan mencatatnya sebagai salah satu kesalahan kebijakan paling fatal dalam kehidupan Republik. Apa yang seharusnya dilakukan? Bukan banyak syuting pencitraan, bukan konferensi pers penuh basa-basi, bukan defensif, bukan ngeles. Yang dibutuhkan ada 3 hal. 1. Moratorium sementara program MBG. 2. Audit total dan independen, bukan audit internal yang bisa dikendalikan. 3. Cabut keterlibatan partai, militer, dan aparat hukum dalam pelaksanaan program. Kalau memang ini program untuk anak bangsa, biarkan rakyat yang mengawal. Jangan jadikan mereka sekedar panggung kepentingan. Ini bukan soal politik, ini soal masa depan. Anak-anak bukan alat politik, perut mereka bukan proyek bisnis, keselamatan mereka bukan eksperimen pembangunan. Negara boleh kuat, pemerintah boleh tegas, tapi tidak ada kekuatan yang lebih rendah martabatnya daripada negara yang gagal melindungi anak-anaknya. Kita ingin pemerintah yang mendengar, bukan yang menuduh. Pemerintah yang bertanggung jawab, bukan yang berkelit. Pemerintah yang berani mengakui salah, lalu perbaiki. Bukan pemerintah yang sibuk membungkus kegagalan dengan narasi kemenangan. Kalau negara benar, rakyat akan mendukung. Tapi kalau rakyat yang harus selalu dipaksa membenarkan negara, itu bukan lagi republik. Itu tanda bahaya. Dan sebelum bahaya itu menjadi kenyataan sepenuhnya, seharusnya pemerintah sadar masa depan generasi bangsa lebih mahal dari ambisi kekuasaan siapapun.